Skenario rumit, Yan Mota harus singgah ke klub bayangan demi bisa bermain. Kejutan besar datang dari Arema FC jelang musim 2025-2026, klub yang tengah berbenah justru mendapat sorotan panas, bukan karena strategi atau kemenangan, melainkan karena satu nama yang mendadak muncul, Yan Mota. Namun, di balik euforia perkenalan resminya, terselip satu teka-teki besar, apakah Yan Mota benar-benar bisa didaftarkan secara sah, atau justru harus diputar dulu lewat klub bayangan. Transfer penuh polemik kini dialami oleh Arema FC di awal musim 2025-2026. Rekrutan terkini mereka menjadi pemicu sorotan tajam, tak hanya dari Aremania, tapi juga dari publik sepak bola nasional. Nama itu adalah Yan Mota, bek asal Brasil yang sempat mencicipi Liga 1 bersama Persija Jakarta di musim 2021-2022. Kala itu, kiprah Mota cukup menjanjikan, bermain sebanyak 14 laga dengan total 1.253 menit, mencetak 1 gol dan mengoleksi 5 kartu kuning. Namun, kebersamaan itu singkat, ia dilepas di paruh musim dan kembali ke tanah kelahirannya, Brasil. Setelah beberapa tahun bermain di kampung halaman, Arema FC tiba-tiba memperkenalkan Mota sebagai rekrutan anyar mereka pada tidak ada rumor sebelumnya, tidak ada bocoran dari media, transfer ini mengejutkan semua pihak. Namun, kejutan yang seharusnya menyenangkan justru berubah menjadi drama administratif. Pasalnya, klub terakhir yang dibela Mota, Corumbaense, bukanlah tim yang berlaga di Serie A, B, C, bahkan D Liga Brasil. Corumbaense merupakan klub yang bermain di Liga Negara Bagian, kompetisi level lokal yang tidak terintegrasi dalam sistem Liga Nasional Brasil. Ini menjadi masalah besar, sesuai regulasi yang berlaku di Liga 1, pemain asing yang akan didaftarkan harus berasal minimal dari kasta ketiga Liga Negara asalnya, Tier 3, klub tempat Mota terakhir bernaung tak masuk dalam syarat tersebut. Jika status ini tak berubah, Mota bisa gagal didaftarkan oleh Arema FC. Situasi ini mengingatkan publik pada kasus serupa yang dialami oleh kiper PSS Sleman, di mana pemain sempat dititipkan ke klub Serie C Brasil demi mengejar kelengkapan administratif. Situasi ini pun mengundang spekulasi luas, apakah Arema FC akan mengorbankan waktu demi menyiasati regulasi, ataukah mereka memiliki dokumen tersembunyi yang belum diumumkan ke publik. Beberapa pengamat menyebut bahwa skenario klub bayangan adalah cara umum yang dilakukan klub-klub Indonesia ketika mendatangkan pemain asing dari kompetisi non-profesional atau liga non-terdaftar. Walau terkesan licin, cara seperti ini tidak serta-merta melanggar hukum, selama semua proses perpindahan tercatat sah dan klub tempat pemain singgah terdaftar resmi di Tier 3 Liga asal, maka proses transfer bisa tetap berjalan. Apakah Arema akan menggunakan strategi ini? Yang jelas, sampai video ini dipublikasikan, Arema FC belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai legalitas transfer Mota dan bagaimana prosesnya akan disesuaikan dengan regulasi Liga 1. Tanpa drama, Arema FC siapkan gebrakan besar di Piala Presiden 2025. Di tengah bising bursa transfer dan spekulasi pemain, Arema FC memilih untuk bergerak dalam diam, tanpa publikasi besar-besaran atau bocoran rumor yang membanjiri media. Manajemen klub asal Malang ini menunjukkan cara kerja yang rapi dan penuh perhitungan. Arema FC membentuk skuad untuk Liga 1 2025-2026 lebih cepat dari biasanya. Saat ini, manajemen mengaku komposisi pemainnya sudah komplit. Hal itu dilakukan hanya dalam waktu kurang dari 2 pekan sejak awal masa persiapan. Seperti kami sampaikan sebelumnya, sejak musim lalu kami sudah membuat evaluasi dan rencana musim 2025-2026, sehingga persiapannya sekarang lebih cepat, kata General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi. Bukan hanya cepat, tapi juga senyap. Arema tak banyak muncul dalam rumor transfer atau spekulasi nama pemain. Namun, ketika lampu sorot tertuju pada klub-klub besar lain, Arema justru sudah menyelesaikan perekrutan kunci mereka. Kami memang buat senyap seperti ini, lanjutnya. Total 8 pemain baru berhasil digaet musim ini, terdiri dari 4 pemain lokal dan 4 asing. Untuk barisan pemain lokal, mereka menghadirkan Adi Satrio, Dwiki Mardianto, Raza Fahrezi, dan Dimas Aryaguna. Sementara pemain asing yang didatangkan adalah Paulinho Moxelin, Valdeci Moreira, Odivan Kurih, dan Yan Mota. Nama terakhir sebelumnya sudah pernah merasakan atmosfer Liga 1 bersama Persija Jakarta, sedangkan 3 lainnya benar-benar baru pertama kali menginjakkan kaki di sepak bola Indonesia. Saya pikir ini sudah komplit dan siap turun di Piala Presiden, ujar pria yang akrab disapa Inal tersebut. Di balik perombakan skuad,
Arema juga diam-diam mengganti nahkoda. Zé Gomes resmi digantikan oleh Marcos Santos, pelatih anyar asal Brasil yang dikenal memiliki karakter permainan yang lebih ofensif. Diprediksi, Arema akan tampil lebih menyerang musim ini, bukan hanya karena gaya pelatih, tetapi juga karena mayoritas pemain asing mereka berasal dari Brasil, negara yang terkenal dengan sepak bola atraktif dan penuh teknik. Meski mempertahankan sekitar 75% dari skuad musim lalu, Arema diyakini akan tampil dengan gaya bermain yang berbeda total. Ini membuat calon lawan di Piala Presiden kesulitan menganalisis pola permainan mereka, termasuk tim-tim kuat seperti Indonesia All-Star maupun klub undangan asal Inggris, Oxford United. Semua pemain asing ini bisa tampil di Piala Presiden nanti, jelas Inal. Arema menambahkan kekuatan di setiap lini penting, winger, gelandang serang, gelandang bertahan, dan stopper. Nama-nama seperti Valdeci, Paulinho, dan Odivan masih menjadi misteri bagi banyak pengamat. Karena belum pernah bermain di Indonesia sebelumnya, keberadaan mereka bisa jadi kartu truf di turnamen pramusim ini. Sementara Yan Mota, satu-satunya dari mereka yang punya pengalaman di Liga 1, juga diprediksi akan tampil berbeda karena kini datang dari proses pembentukan tim yang lebih matang dan terencana. Tanpa banyak publikasi, tanpa drama perebutan pemain, dan tanpa kegaduhan di media, Arema FC justru jadi salah satu tim paling siap menghadapi musim baru. Piala Presiden 2025 bisa menjadi panggung pertama untuk menunjukkan wajah baru Singo Edan, wajah yang dibentuk dalam diam, tapi disiapkan untuk mengaum lebih keras. Proyek juara Arema FC bikin Odivan kepincut, Marcos Santos jadi kuncinya. Di saat sebagian pemain asing datang hanya karena tawaran kontrak dan petualangan baru, Odivan Kurih memilih Arema FC karena satu alasan kuat, kepercayaan terhadap proyek besar yang sedang dibangun. Di balik keputusan itu, ada satu nama penting yang jadi kunci segalanya, Marcos Santos. Ada peran besar pelatih kepala Arema FC Marcos Santos di balik bergabungnya Odivan Kurih. Dialah sosok yang meyakinkan bek tengah berusia 26 tahun itu untuk hijrah dari Brasil ke Indonesia. Sebelumnya, tak pernah terlintas dalam benak Odivan untuk bermain di luar negeri tahun ini, ia masih fokus berkarir di tanah kelahirannya, termasuk memperkuat klub-klub seperti Paraná Clube dan terakhir, Náutico Capibaribe. Namun, semuanya berubah ketika panggilan datang langsung dari sosok yang dikenalnya dengan baik. Komunikasi awal antara Odivan dan Arema FC terjadi pada bulan Juni. Marcos Santos menghubungi Odivan secara personal, menawarkan satu peran penting dalam kerangka besar yang tengah dibangun Singo Edan. Marcos, pelatih berusia 46 tahun, ingin Odivan menjadi bagian penting dari skuadnya, mengisi pos lini belakang setelah kerja sama dengan Choi Bo-kyung tak lagi berlanjut. Dari pembicaraan itu, saya yakin bergabung di sini, ujar Odivan kepada Jawa Pos Radar Malang. Bukan sekadar tawaran bermain, Marcos memaparkan secara rinci rencana besarnya di Arema FC. Ia menjelaskan pandangannya tentang klub, Liga Indonesia, hingga kultur sepak bola di tanah air. Semua dijabarkan secara terbuka, dari gaya bermain yang akan dibawa, atmosfer kompetisi di Liga 1, hingga pentingnya kehadiran pemain asing yang adaptif dan berpengaruh di lapangan maupun ruang ganti. Odivan pun tertarik, namun, sebelum mengiyakan, ia tidak gegabah. Hubungan Odivan dan Marcos Santos bukanlah hubungan instan. Keduanya pernah bekerja sama di Náutico Capibaribe, salah satu tim peserta Seri C Liga Brasil pada musim 2025. Kebersamaan itu membuat mereka saling memahami satu sama lain. Marcos tahu karakter Odivan, dan Odivan percaya pada pendekatan dan filosofi kepelatihan Marcos. Koneksi emosional dan profesional itulah yang akhirnya menjadi jembatan kuat dalam proses transfer ini. Di tempat terpisah, General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi membenarkan bahwa proses perekrutan Odivan berjalan lancar, status bebas transfer membuat urusan teknis tidak rumit, dan kepercayaan pada pelatih mempercepat segalanya. Dia juga tertarik gabung setelah diyakinkan pelatih kepala, kata Yusrinal. Menurutnya, kehadiran Odivan sangat sesuai dengan kebutuhan tim. Selain karakter bermain yang solid, ia juga dikenal memiliki kepribadian yang baik di luar lapangan.